Salam, salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saat ini hidup saudara-saudaraku sudah dapat merasakan damai sukacita surgawi dari Tuhan? Apakah saudaraku saat ini sudah merasa bahagia? Apakah saudaraku saat ini sudah dapat merasakan sukacita dan bersyukur atas anugerah kasih Tuhan? Atau saat ini saudaraku masih merasa berbeban atas hidup ini, masih merasa menderita, masih merasa gelisah, masih merasa hidup ini tidak sesuai dengan harapan, masih hidup dalam penderitaan? Saudara-saudaraku, jikalau saudara-saudaraku saat ini sudah dapat merasakan damai sukacita surgawi, sudah dapat merasakan bahagia, dapat merasakan sukacita, dapat bersyukur atas kehidupan anugerah kasih Tuhan, maka pertahankanlah suasana kehidupan yang sungguh indah tersebut dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sedikit pun membuka celah, karena kuasa gelap atau roh jahat setiap saat, setiap detik akan selalu mengincar, berusaha untuk masuk, dan kemudian sedikit demi sedikit dengan senyap, kadang tanpa kita sadari, dan mengubah kebahagiaan kita, mengubah damai sukacita kita, dan kemudian merebut segala damai sukacita, berkat-berkat dari Tuhan. Kemudian kita hidup dalam penderitaan, kegelisahan, dan kemudian segala berkat damai sukacita akan dicuri oleh kuasa gelap. Kemudian kuasa gelap akan segera menghancurkan hidup kita, membunuh, membinasakan masa depan hidup kita. Dan kepada saudara-saudaraku yang saat ini masih merasa menderita, masih merasa berbeban berat, maka seperti apa yang telah dilakukan oleh anak hilang, anak bungsu, yaitu segera menyadari dan kemudian berseru kepada Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku mengundang Tuhan untuk berkenan hadir, bersemayam, menuntun, membimbing, menolong, melindungi kita. Saudara-saudaraku, memang tidak mudah. Pada awalnya hidup ini terasa tidak mudah, tetapi semua memang harus kita perjuangkan, saudara-saudaraku. Apalagi di saat kita menderita, di saat kita ada pergulatan, itu sungguh memang tidak mudah. Tetapi ketika kita tetap di dalam kehidupan tersebut, masih berkubang dalam hidup yang lama, masih berkeluh kesah, masih menggerutu, dan minta dibelas kasihani, maka kita tidak akan berubah dan akan terasa hidup ini penuh dengan beban berat. Maka jalan satu-satunya, kita harus segera keluar dari beban kehidupan, dari hidup yang lama, kemudian kita lari datang kepada Tuhan, berseru, "Ya Tuhan, saya sungguh berbeban berat. Saya mengundang Tuhan, kiranya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita." Dan kemudian mencoba untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Hidup lama kita tinggalkan, saudara-saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kita jangan menyembah Tuhan, tapi juga menyembah roh-roh yang lain melalui orang-orang pintar, perdukunan. Itu tidak bisa, saudara-saudaraku. Tuhan adalah yang cemburuan. Tidak bisa kita punya dua Tuhan di dalam diri kita, Tuhan dan ilah. Tetapi hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Maka fokuslah, hiduplah kepada Tuhan, dan segala hal yang dulu pernah kita mencari dengan kekuatan lain,
dengan kuasa-kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Lepaskan di dalam kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita tinggalkan karakter-karakter lama. Jangan berkeluh kesah kembali, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, tapi kemudian hati kita luapkan dengan rasa syukur, penyembahan, mohon pengampunan dan pertobatan. Dan kemudian kita taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai firman yang hidup, berjuang atas kehidupan ini. Percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, dan kemudian kita hidup dalam Tuhan, meninggalkan karakter lama, meninggalkan kuasa-kuasa gelap yang sudah pernah kita lakukan, dan kemudian kita meninggalkan sifat-sifat kesombongan, kemarahan, dendam, dengki, iri, kerakusan, ketidakjujuran, dan karakter-karakter negatif yang lainnya. Kemudian kita ubahkan menjadi karakter yang rendah hati, yang damai sejahtera, yang pemurah, sabar, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan hal-hal karakter positif yang lainnya, maka yakinlah saudara-saudaraku, bahwa hidup kita akan ada damai, sukacita, dan bahagia, dan kita dapat bersukacita dan bersyukur. Tentu saudaraku akan mengatakan, ya, Anda bisa mengatakan begitu karena Anda tidak mengalami. Saudara-saudaraku, saya depresi berat sejak kelas 6 SD. Sejak tahun 72, saya mengalami depresi berat bertahun-tahun. Kemudian, saya mengalami operasi usus. Ada 1 meter usus saya dipotong karena tumor. Kemudian saya kena serangan jantung. Saya kena asam urat sampai tidak bisa jalan. Dan kemudian saya juga operasi batu ginjal 3 kali. Dan masih ada yang lain lagi saudara-saudaraku. Saya dirawat oleh 8 dokter spesialis. Jadi saya pernah mengalami penderitaan. Saya pernah mengalami hidup yang tidak mudah, penuh dengan beban berat. Tetapi akhirnya saya mohon ampun kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Dan sekarang ini dalam 4 tahun ini proses pemulihan tubuh jiwa roh saya. Dulu saya tidak bisa tersenyum, saya tidak bisa wajah saya dengan kedamaian, ketenangan, kesejukan. Dulu saya sangar dan garang saudara-saudaraku, mudah marah, mudah tersinggung, sensitif. Saya aktif bergereja, setiap minggu saya tidak pernah absen, hampir tidak pernah absen saudaraku. Saya aktif dalam pelayanan, tapi saya juga hidup duniawi, penuh dengan kebencian, kemarahan. Sehingga itulah hidup saya tidak bahagia, hidup saya tidak ada damai sejahtera. Tapi sekarang semua hal yang negatif saya tinggalkan, saya mohon ampun kepada Tuhan, dan saya hanya hidup dalam Tuhan, hidup kudus, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Marilah kita tinggalkan hidup lama, kita hidup baru, lahir baru dalam Tuhan. Kita sucikan hidup kita di dalam Tuhan, tinggalkan segala sifat-sifat lama, dendam, kebencian, kemarahan, iri hati, kerakusan, ketidakjujuran, dan kemudian kita isi dengan hal yang positif, damai sejahtera, damai sukacita, kebahagiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, murah hati, dan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.